Shalom Ibu, kami dari kelompok 1 akan melakukan video praktikum untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Perkenalkan, nama saya Lady Kelele sebagai ketua kelompok. Anggota saya bernama Mariano Rizky Pires, Resantaneo, Dearlini Sorini, Yuni Zonga, dan Ilmania Ridari. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan ialah gula, susu, tepung terigu, air, senter sebagai penyinaran, gelas sebagai wadah, sendok sebagai pengaduk, dan tisu sebagai alat filtrasi. Dalam praktikum ini, langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan air ke dalam 3 wadah. Kemudian, masukkan gula ke dalam gelas pertama. Aduk hingga rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan susu ke dalam gelas kedua dan aduk hingga rata. Yang terakhir, masukkan terigu ke dalam gelas ketiga, kemudian aduk hingga rata. Setelah beberapa menit, kita lihat ada atau tidak adanya endapan pada ketiga sampel tadi. Terlihat bahwa gelas pertama tidak adanya pengendapan, berwarna jernih, dan memiliki satu fase atau homogen. Pada gelas kedua tidak adanya endapan, berwarna putih keruh, dan memiliki 2 fase atau heterogen. Dan pada gelas ketiga terlihat ada endapan, berwarna keruh, dan memiliki 2 fase atau heterogen. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyinaran terhadap ketiga campuran. Yang pertama yaitu campuran antara air dan gula. Di sini dapat terlihat bahwa ketika campuran air dan gula diberi sinar, maka sinar akan diteruskan lewat campuran tersebut. Yang kedua yaitu air dan susu. Yang ketika campuran air dan susu diberi sinar, maka yang terjadi adalah sinar tidak dapat diteruskan, melainkan dihamburkan ke segala arah. Peristiwa ini berhubungan dengan efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang ketiga adalah air dan tepung. Yang ketika campuran air dan tepung diberi sinar, maka yang terjadi sinar tidak dapat diteruskan. Metode selanjutnya yaitu adalah penyaringan. Yang pertama, larutan air dan gula. Yang kedua, air dan susu. Yang ketiga, air dan tepung. Setelah melakukan penyaringan dengan cara filtrasi, di sini dapat diketahui bahwa pada campuran air dan gula, di sini terlihat jernih dan tidak terdapat residu. Dan yang kedua, hasil filtrasi atau penyaringan pada campuran air dan susu terlihat warnanya putih keruh dan tidak ada residu. Dan yang ketiga, air dan tepung warnanya keruh dan terdapat banyak residu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, campuran air dan garam merupakan larutan karena warnanya jernih, memiliki satu fase bersifat homogen, tidak ada endapan saat dilakukan penyinaran sinar, diteruskan
dan pada saat dilakukan filtrasi tidak ada residu dan hasilnya jernih. Yang kedua, campuran air dan susu merupakan koloid karena campuran berwarna putih keruh, bersifat heterogen, memiliki 2 fase atau lebih, terlihat tidak ada endapan. Saat dilakukan filtrasi, tidak ada residu, hasilnya putih keruh. Yang ketiga, campuran air dan tepung merupakan suspensi karena campuran ini berwarna keruh, bersifat heterogen, memiliki 2 fase, terdapat endapan. Saat dilakukan filtrasi terdapat banyak residu dan hasilnya keruh.